Selamat pagi Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Ya. Good morning. Cerah sekali ya wajahnya di pagi hari ini. Kita semua, ini terlihat senyum-senyumnya. Sayang kalau senyumnya hanya untuk sendiri saja atau hanya saya yang lihat. Jadi saya ajak kita semua untuk memberikan tos kepada sesama di sebelah kanan kiri sambil bilang Tuhan Yesus baik, kasih senyuman yang terbaik. Oke? Mari kita berikan tos ke kanan kiri. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dikasih lihat dulu senyumannya. Wah, makin lebar ternyata senyumnya ya setelah tos-tos ini ya. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur karena kita percaya Tuhan memang sungguh teramat baik. Sehingga kita semua pagi hari ini kembali dipertemukan di persekutuan Philadelphia. Dan pada saat ini saya mengajak kita dengan penuh sukacita, kita mau memasuki gerbang Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Bersama kita pujikan dengan berdiri. Mari kita berdiri. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia apa? Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ya kita pujikan dengan bertepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia apa? Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh hati kami bersuka karena Tuhanlah yang sejatinya memberikan kesukacitaan dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan juga memberikan kami hati di mana kami siap untuk melangkah dengan lebih pasti hari lepas hari. Sungguh kami bersuka karena pada hari ini kembali kami bersekutu bersama di persekutuan Philadelphia GKI Marta Direja. Setiap kami yang mengikuti persekutuan Philadelphia, baik secara langsung ataupun secara online, kami percaya Tuhan sungguh menolong kami dan memberkati kami. Terlebih memberkati dan menyertai persekutuan Philadelphia ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan diri kami untuk boleh terus bersekutu bersama, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kami juga mau menyerahkan Bapak Bambang Laksoyono yang nanti akan membawakan perenungan akan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan pun yang akan terus memimpin. Terima kasih ya Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu adanya di mana? Di mana? Di Alkitab 100. Selain di Alkitab, firman Tuhan ada di mana lagi? Di mana? Itu dia ya, di hati ya. Karena kalau Alkitab bisa kita lupa bawa ya. Kayak saya nih, saya nggak bawa nih Alkitab nih ya. Saya lupa bawa, tapi ada di depan. Tapi sungguh sejatinya firman Tuhan yang kita hidupi harusnya ada di hati kita, di pikiran kita dan kita bawa terus ya. Nah, saat ini saya mau ajak kita mungkin mengenal lagu, tapi bagi yang sudah tahu saya ajak kita menyanyikan dengan semangat. Karena ini lagu sekolah minggu. Nah, Opa Oma ada yang pernah jadi guru sekolah minggu? Oma Agus nggak angkat tangan nih. Bu Edi, Oma Agus. Nah ini banyak nih ya alumni. Om Amin, ya Bulani. Ya. Nah kita mau mengingat masa di mana dulu sekolah minggu mungkin pernah menyanyikan ini. Firman Tuhan ada di hatiku. Kita kenalan dulu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah. Opa Oma tahu lagunya? Baru ini ya, oke berarti ini baru belajar. Gak apa-apa, kita pelan-pelan kita memujikan ini. Tapi kita mau coba ya, sambil nanti kalau misalnya kita lihat kata berbuah ini, kita pakai gerakannya. Buahnya apa? Buahnya terserah Oma Opa. Kalau kepikirnya semangka ya, kasih lihat ke teman di sebelahnya. Berbuah ya, berbuah. Kalau kepikirnya stroberi, berbuah, nggak apa-apa. Yang kepikir aja apa ya. Kalau kepikir durian, nah silahkan digerakkan Opa Oma ya. Tapi kita mau coba di setiap berbuah kita kasih tahu ke sebelah supaya berbuah. Ya, sekali lagi kita pujikan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah. Sekali lagi ya, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah. Sekali lagi berbuah. Kasih tahu kanan kirinya. Berbuah.
ini lucu nih. Tadi saya melihat ini luar biasa ya. Silakan maju Mulisa dan juga Bu Wati ke depan. Kasih lihat tadi buahnya apa aja yang dikasih tahu. Oke, silakan maju dulu ke depan ya. Ini menarik ya. Tadi kita bersama memujikan. Kalau firman Tuhan itu kita yakini ada di hati kita sehingga kita mau berbuah. Buah apa tadi yang digerakkan, Bu Lisa? Jeruk. Jeruk ya, oke mantap. Oren cerah ya, kadang manis tapi seger ya. Oke, buah apa Bu Ati? Lewah. Gimana coba, saya akan bernyanyi ya. 1, 2, 3 digerakkan. Berbuah, 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 berbuah. Oke, terima kasih Bu Ati, Bu Lisa. Kita beri tepuk tangan. Ada banyak bentuk buahnya ya. Saya yakin kalau ditanya satu-satu pasti berbeda ya. Tapi hari ini kita bersama diajak untuk berbuah. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita. Opa Oma yang terkasih, itu bersama nanti akan kita renungkan dalam firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Bambang Laksoyono. Dan saat ini saya ajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita bersama mau siap menerima firman Tuhan itu supaya kita terus berbuah. Dan kita percaya di dalam Tuhan, dalam rancangan Tuhan, sungguh semuanya indah. Mari bersama kita pujikan, indah rencanamu Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kembali kita imani indah rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu.
melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dipersilakan pada Pak Bambang. Shalom Oma Opa. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan berita firman Tuhan, mari kita bersama berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan, hati kami bersukacita pada saat ini di dalam persekutuan Philadelphia. Bukan hanya karena kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, dengan pujian yang kami nyanyikan dengan penuh sukacita dan dengan segenap hati. Namun di tengah persekutuan kami pun diberi kesempatan untuk kembali belajar, merenungkan akan sabda firman-Mu. Untuk itu tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami dipimpin dan dibimbing untuk mendengar dan mengerti akan sabda firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu menjadi pandu kami, menjadi penolong kami, menjalani kehidupan kami di masa tua yang tetap berbuah. Berkati juga anak-Mu yang Kau panggil menjadi pemberita firman Tuhan dalam persekutuan Philadelphia pada saat ini. Dengan diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, kami semua percaya anak-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima dengan penuh syukur. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar pada saat ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oma opa yang dikasih oleh Tuhan, dalam persekutuan Philadelphia saat ini, saya mengajak kita semua merenungkan tema masa tua yang berbuah. Dan tentu saja tema ini mungkin pernah juga oma opa dengar. Namun tidak ada salahnya kita diingatkan kembali, disegarkan kembali bahwa masa tua kita adalah masa tua yang ada tetap kesempatan untuk berbuah. Dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Kita baca sama-sama ya Oma Opa ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 berbunyi demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Nah, oma opa yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang masa tua, masa di mana kita sudah lanjut usia, ya, rambut sudah mulai putih, gigi sudah mulai tanggal satu demi satu, ya, kulitnya sudah semakin keriput, ya, dan kita semakin banyak waktu, ya, bahkan untuk merenung. Ternyata dunia melihat lansia, orang lanjut usia, masa tua, seringkali dipenuhi dari sisi yang negatif. Sisi yang tidak menyenangkan menurut kita. Tetapi itulah pandangan dunia tentang masa tua. Apa saja itu? Bahwa masa tua adalah masa penurunan fisik dan mental. Ya. Betul ya Oma Opa ya? Secara fisik kan kita semakin turun ya. Di sini ada yang masih suka naik Gunung Slamet, ada? Wah, waduh ya, Pak, saya naik ke undaan gereja saja kakinya gemeter gitu ya. Kok disuruh naik Gunung Slamet gitu ya. Ini sama saja mengantar nyawa gitu ya. Pulang ke rumah Bapak pelan-pelan gitu ya. Waduh, fisiknya sudah turun ya. Makan yang keras-keras sama alot-alot kira-kira masih bisa enggak? Tidak bisa ya, sudah mulai makannya bubur ya, biskuit ya. Ada itu oma saya pernah kunjungan, makannya 1 jam ya, di mood gitu ya oma opa ya, wah lama sekali. Secara mental
juga seringkali masa tua juga mengalami penurunan. Terkadang pikun oma opa ya. Barusan dikasih makan, 15 menit kemudian ngomong sama anaknya, aku minta makan. Loh, barusan kan makan 15 menit yang lalu. Enggak, pokoknya minta makan. Marah-marah oma-oma. Ya, marah, minta makan. Nah, karena anaknya begitu sayang, dah ini memang pikun, disediakan makan, marah. Mau makan, lah ini makan, enggak mau makan. Ternyata minta minum oma opa ya, lupa ternyata ya. Wah ini belum minumnya belum banyak ya, airnya habis, ternyata dia minta minum. Tapi dia lupa katanya ya, mintanya minum, ngomongnya minta makan. Padahal 15 menit yang lalu baru diberi makan dan sudah kenyang. Itu yang terjadi ya. Ada di sini yang ngalami juga, sudah mulai lupa. Saya termasuk kadang lupa oma opa ya. Punya tetangga itu namanya siapa? Lupa oma opa ya. Ketemu itu siapa namanya ya? Lupa ya. Lalu pandangan dunia melihat masa tua itu tidak produktif. Apalagi yang sudah pensiun ya. Sudah tidak bekerja lagi ya, cuman di rumah ya, enggak produktif ya. Kerjanya ya makan, minum ya, lihat sinetron ya. Apalagi sinetron swasta itu yang naganya bisa terbang gitu ya. Ada Raja Wali ya, mati kerandanya masuk ke sungai ya gitu ya. Dikubur nggak bisa, tanahnya kering ya. Nontonnya seperti itu, nggak produktif ya. Kalau produktifnya apa? Ngajak ribut anaknya, cucunya lah itu baru produktif ya. Tapi yang lain nggak produktif ya. Nah seringkali masa tua juga mengalami kesepian dan terpinggirkan ya. Pandangan dunia mengatakan, wah masa tua itu kesepian, terpinggirkan. Karena biasanya terisolasi, karena mungkin sakit, ya nggak bisa pergi ke gereja, dan nggak punya teman. Sepi ya, terpinggirkan ya. Kalau seandainya ada bagi sembako, di sini ada yang masih berebut sembako, wah kalah sama yang muda yo, aku gitu ya. Yang muda-muda dapat duluan, yang tua-tua di belakang, terpinggirkan ya. Dan puji Tuhan negara kita sudah memprioritaskan kalau periksa kesehatan ya, lansia dan ibu hamil atau anak-anak itu didahulukan ya, puji Tuhan ya. Tetapi pandangan dunia seringkali ya sudah, masa tua adalah masa kesepian dan terpinggirkan. Dan terkadang juga masa tua seringkali dilihat sebagai beban ekonomi. Ya, bagi yang hartanya banyak 7 turunan, wah ya nggak jadi beban ekonomi ya. Tetapi bagi yang hartanya pas-pasan ya, pensiunannya dapatnya dikit atau kerja swasta yang nggak punya tabungan, ini jadi beban ekonomi. Anaknya harus ngirimi tiap bulan ya, cucunya harus ngirimi tiap bulan. Terlebih uangnya buat apa? Nggak buat makan, buat isi kuota gitu ya. Kuotanya cepat habis ya, buat nonton yang lucu-lucu gitu. Habis kuotanya, kuota habis kirimi lagi. Ada oma opa yang seperti itu. Jadi beban ekonomi. Makanannya maunya yang mewah-mewah. Dulu zaman muda sukanya makan makanan yang mewah dan enak ya. Harganya yang harus 100.000 ya, 200.000. Begitu makan tempe tahu nggak mau ya. Mana ada makan tempe tahu nggak doyan. Makanya ya kambing ya, sapi dimasak ya, jangan langsung digigit ya. Oma opa kemarin kan lihat Idul Adha ya, pada disembelih digigit ya, jangan ya, dimasak dulu. Ya wah, makanannya yang enak-enak. Dan seringkali masa tua diliputi stigma dan diskriminasi ya. Ada cap-cap tertentu yang diberikan pada orang lanjut usia. Dianggap lemah, dianggap tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga akibatnya orang-orang yang sudah lanjut usia mengalami masa tuanya dengan prihatin ya. Terpinggirkan, dah nggak masuk hitungan. Kalau mau urusan lomba 17-an ya, yang dilibatkan yang muda-muda ya. Saya mungkin akan usul besok 17-an di GKI Marta Dirja ya, lomba tarik tambang lansia. Wah ya, lah kira-kira ada yang ikut enggak ini ya? Saya pengen oma opa ikut tarik tambang ya, 1 tim 10 kira-kira semangat apa enggak gitu ya. Baru narik sebentar, aduh encok pak gitu ya. Wah jalannya seperti ini ya. Nah pandangan ini, pandangan dunia yang negatif ini
ternyata bertentangan dengan perspektif iman yang melihat masa tua sebagai waktu yang tetap berharga dan penuh potensi untuk berbuah. Mana buktinya? Mazmur 92 ayat 15 tadi mengatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini yang ngomong firman Tuhan ya, bukan saya ya. Bahwa masa tua mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Apa artinya? Artinya oma opa, Tuhan tidak pernah memandang usia sebagai batas untuk kita tetap berbuah baginya. Umur 55 stop, nah enggak seperti itu ya, enggak ada batasan. Justru pengalaman hidup, perjalanan iman, dan kedewasaan rohani menjadi modal berharga bagi oma opa untuk memberi pengaruh dan teladan bagi generasi setelah kita. Ya, ini harus kita amini, harus kita percayai. Ternyata kita punya kok pengalaman hidup ya, perjalanan iman, dan bahkan kedewasaan rohani. Dan itu semua menjadi modal berharga. Nah, lihat fotonya ini, ada enggak oma opa di sini ya? Ternyata banyak kakek, nenek, oma opa di gereja tetap aktif mendoakan anak cucunya, ya, menantunya, kakak adiknya, menasehati dengan hikmat dan menjadi pilar dalam persekutuan. Ya, buktinya gereja-gereja oma opa masih bisa aktif di kepengurusan, di kepanitiaan, ya, di kelompok kerja masih bisa aktif dan bahkan menasehati dengan hikmat. Saya tidak tahu di sini adakah oma opa yang model gaya berbicaranya dengan humor gitu, ada? Kalau kira-kira ditanya cucunya, opa, oma, tolong kasih kami nasihat kata-kata bijak hari ini. Wah gitu ya, kira-kira oma akan mengatakan apa nasihatnya ya. Nah bagi seorang oma opa yang humoris akan mengatakan dengan bijaksana, ingat nak, ingat le, ya gitu ya, ingat nduk, beda teman, beda proses ya. Salah teman, masuk Polres, wah ditangkap polisi, betul ya. Remaja-remaja itu hati-hati nanti pergaulannya narkoba ya, temennya sama-sama nyolong, nah gitu ya, nanti akan jadi masalah ya. Suka minum-minuman keras, suka judi kayak saya itu salah jurusan ya, wah pergaulannya rusak itu ya. Jadi beda teman, beda proses, salah teman masuk Polres ya gitu ya. Lalu ada lagi yang tanya, lah yang lain kata-kata bijaknya apa, nasihatnya apa? Wah, bagi opa-opa yang senangnya lihat ketiak, wah dia akan mengatakan hiduplah seperti bulu ketiak. Wah, walaupun terjepit tetap tumbuh. Wah, betul ya oma opa ya. Sudah dikerok tetap aja tumbuh ya bulu ketiaknya ya. Wah, tambah panjang, tambah gondrong gitu ya. Wah, ini nasihatnya luar biasa sekali oma opanya ya. Sangat relate dengan hidup kita. Harus terus semangat walaupun terjepit. Oma opa punya pengalaman hidup ya. Tolong ceritakan tentang pengalaman iman oma opa kepada generasi penerus ya. Dan disitulah kita akan bisa terus melayani Tuhan dan terus berbuah. Dan mungkin kita bertanya, apa artinya berbuah di masa tua ya? Tadi penatua Rahel, ya saya menyebutnya sudah penatua Rahel ya. Kemarin sudah diteguhkan selamat ya, penatua Rahel ya, mengajar kita tadi ya, srek gitu ya. Wah, senang sekali. Tapi ketika saya tadi mendengar pertama kali lagu ini terus terang ya, saya sempat khawatir srek itu ya. Itu seperti orang kalau seandainya sudah sulit jalan itu diseret pakai sendal jepit ya, srek gitu ya oma opa ya. Saya rada khawatir ya. Apa sih artinya berbuah ya? Tadi belewah ya, Bu Wati ya. Belewah tadi ya, Bu Lisa apa tadi ya? Jeruk ya, saya tadi gini itu semangka ya, karena anak saya senang semangka ya. Jadi gede seperti ini, semangka gitu ya buahnya, manis. Nah berbuah bukan berarti harus melakukan hal-hal besar secara fisik ya. Seringkali kita mikirnya melakukan hal-hal yang besar, bahkan secara fisik. Tidak seperti itu. Bagi oma opa tidaklah haruslah demikian, enggak ya.
Tetapi kita perlu menyadari keadaan kita ya. Tapi kalau bisa secara fisik ya nggak apa-apa ya. Seperti seorang yang bernama Brian Winslow ya, usianya 86 tahun membuat rekor dunia untuk angkat besi dengan berhasil mengangkat 77,5 kilogram. Dia masuk kategori usia 85 sampai 89 tahun dengan berat badan 60 kilogram. Nah ya, yang usianya 85 coba angkat tangan. 85 ke atas, saya ingin tahu ya 85. Terus ada lagi? Oh ada 1 ya, terus 2, 3 ya, terus yang 70 ke atas, coba. Wah sudah mulai 7 ke atasnya. Mbah Wir kira-kira kalau ngangkat 77, kilogram bisa enggak ini? Enggak bisa ya, kecetit ya. Lah ini rekor dunia ya, bisa ngangkat ya. Saya sendiri juga enggak bisa ya. Kalau seandainya saya disuruh ngangkat, enggak terbiasa ya. Enggak harus seperti ini. Nanti oma opa tiba-tiba nyoba di rumah, wah malah masuk rumah sakit ya, kecetit lah ya, atau sakit jantung lah ya, jangan. Artinya berbuah tidak harus melakukan hal-hal fisik secara besar ya. Tuhan menghargai kok ketika kita berbuah dengan cara kita berdoa ya, dalam kesunyian, tutup pintu kita berdoa. Untuk anak-anak kita, untuk menantu kita, untuk cucu-cucu kita berdoa untuk mereka. Itu bisa kita lakukan. Kita bisa mengucapkan kata-kata bijak yang menguatkan anak cucu ya, berdasarkan pengalaman kita. Hati yang tetap bersyukur dalam skala keadaan, baik suka maupun duka, senang ataupun sedih, apapun makanan kita, yang penting kita bersyukur ya. Nah, kita mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Hidup yang mencerminkan kasih Tuhan ya. Ketika kita mau berbagi, kita menolong tetangga kita yang sedang membutuhkan. Anak dan cucu kita memperlihatkan, nggak tekno, dan mereka akan mencontoh teladan kita. Dan kita meneladani kasih Tuhan Yesus. Seperti itu ya Oma Opa ya. Jadi kita tidak harus melakukan hal-hal yang besar. Hal yang simple, yang sederhana. Hal yang kecil mungkin menurut pandangan dunia. Itu hal yang bisa kita lakukan. Dan bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini seperti pohon korma dan pohon aras ya. Pohon korma, siapa yang suka makan korma? Ada yang beli korma? Wah jarang ya. Saya pernah dulu ketika belum punya momongan dikasih teman saya, ini makan buah korma gitu ya. Rasanya manis ya. Dia baru pulang haji, jadi dioleh-oleh korma sama dioleh-oleh sorban ya. Jadi saya mau pakai sorban gitu ya. Wah, walaupun orang Kristen tetapi pakai sorban ya, buat gaya, ini loh hadiah dari teman saya pulang haji ya gitu ya. Pohon korma dan pohon aras ya. Maksudnya apa? Pohon korma itu buahnya manis ya, kalau oma opa pernah nyicip manis ya. Nah, kalau pohon aras itu kuat dipakai untuk tiang bait Allah ya, bangunan bait Allah itu pakainya pohon aras. Nah, artinya orang percaya di masa tua bisa memberi rasa manis dalam keluarga dan juga komunitas. Sekaligus menjadi tiang kekuatan rohani. Jangan sampai kita sebagai oma opa, warga lanjut usia, justru memberi rasa pahit atau asam ya. Anak-anaknya enggak betah di rumah ya, cucu-cucunya enggak betah karena kita justru memberi rasa pahit dan asam. Harusnya memberi rasa manis sehingga mereka senang sekali untuk kembali ke rumah ya. Kalau mereka enggak pulang ke rumah itu rasanya ada yang kurang ya. Nah, ini seharusnya yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita menjadi tiang kekuatan rohani. Maksudnya apa? Ketika keadaan buruk terjadi di rumah tangga kita, kita yang lebih dulu menguatkan, tidak apa-apa. Masa sulit ini bisa kita hadapi bersama dengan Tuhan. Entah itu masalah ekonomi, masalah sakit penyakit yang sedang kita hadapi, masalah mental, ya, masalah apapun juga dalam keluarga, kita jadi tiang kekuatan rohani. Jangan sampai mereka lari daripada Tuhan. Kita yang menguatkan. Dan kita bertanya, Pak, bagaimana cara kerjanya supaya kami ini di masa tua bisa tetap berbuah. Mazmur 92 ayat 14 memberikan gambaran kepada kita.
Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya. Ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, tidak semua orang tua bisa berbuah ya. Karena kalau kita membaca di koran, media sosial, ada tuh orang-orang tua itu yang justru kurang ajar ya. Seorang kakek mencabuli, wah itu sudah bau tanah ya malah masih mencabuli gitu ya. Nenek-nenek ya ternyata masih nyolong, loh masih nyolong di tetangganya ya, di toko-toko itu yang ada indo-indonya itu nyolong di situ ya. Lah tuh sudah nenek-nenek nyolong lah. Nah enggak otomatis bisa berbuah. Hanya mereka yang ditanam di dalam Tuhan itu yang akan berbuah. Dan caranya adalah hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Sudahkah kita hidup dekat dengan Tuhan setiap hari? Dan menjaga persekutuan dengan Allah di dalam doa kita. Terus bertumbuh dalam firman-Nya. Dalam saat teduh kita membaca firman Tuhan dan itu menguatkan kita. Itu untuk bertumbuh. Caranya seperti itu. Enggak otomatis ujuk-ujuk kita bisa berbuah ya. Wong tanaman aja perlu dipupuk ya, perlu disiram. Kan seperti itu. Demikian juga hidup kita. Bersama dengan Tuhan kita harus tetap dekat, menempel pada pokok anggur itu dan menjaga terus persekutuan itu dan kita terus tumbuh di dalam firman-Nya. Dan kita nanti akan seperti pohon ini yang ditanam di tepi aliran air. Musimnya walaupun panas, kering, tetapi selama ada aliran sungai, pohon ini tidak akan pernah menjadi layu. Terus bertumbuh, semakin berbuah lebat. Dan hasilnya bisa dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Itu gambaran hidup kita ketika kita mau dekat dengan Tuhan. Bersekutu dan terus belajar akan firman-Nya. Dan kita pun tentu bertanya-tanya. Nah, buat apa sih kita berbuah? Mazmur 92 ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, buah kehidupan orang tua bukan hanya untuk dirinya sendiri. Wah ini ya, gaya oma-opanya keren banget ini ya. Bisa jadi model kalendernya GKI Marta Derajat tahun 2026 gitu ya. Wah semangat gitu ya. Buah kehidupannya bukan untuk diri sendiri oma-opa. Tetapi untuk menjadi kesaksian bagi generasi berikutnya ya. Nanti yang muda-muda ya, nanti Penatua Rahel ya, Kak Dina, kita nanti foto juga ya seperti itu ya. Jangan kalah sama oma opa ya, harus tetap semangat ya. Terus terang kalau kami ini gaya habis kebaktian itu gayanya kok nggak ada yang seperti ini gitu ya. Harus terus ceria seperti ini ya. Wah senang sekali, senyumnya merekah. Harusnya itu yang terjadi. Dan ini menjadi kesaksian bagi generasi berikutnya. Walaupun aku ini sudah oma opa ya, fisiknya terbatas, kebun teh Tambi akan ku arungi. Wah ya, ke sana ya jalan luar biasa ya, nyanyi dengan penuh semangat luar biasa sekali ya. Nah, oma opa berikan kesaksian kepada generasi berikutnya, anak-anakmu, cucu-cucumu, keponakanmu ya, cucu keponakan itu diberikan kesaksian bagaimana tentang hidup kita dekat dengan Tuhan dan firman-Nya menguatkan. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan pada akhirnya supaya masa tua kita berbuah. Marilah kita, ya saya mengajak oma opa semua, termasuk saya yang muda-muda ini, yuk tetap dekat dengan Tuhan ya. Jangan jauh dari Tuhan, jangan meninggalkan persekutuan kita dan jauh dari Tuhan, jangan. Tetap dekat kepada Tuhan. Dan jangan pernah merasa diri tidak berguna. Karena Tuhan masih mau memakai oma opa dan kita semua. Jangan merasa enggak berguna, fisikku sudah lemah. Enggak, kita masih bisa berdoa di tempat tidur kita. Jangan pernah mengatakan aku enggak berguna karena aku sudah enggak bekerja. Tuhan bisa tolong kita, pakai kita dengan cara apapun. Ketika kita memberikan nasihat itu jauh ya, lebih berharga dibandingkan kita memberikan materi atau uang. Jadi jangan pernah merasa diri tidak berguna. Dan jadilah berkat bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bagi gereja, bagi masyarakat. Karena oma opa tetap berharga di mata Tuhan. Dan oma opa masih bisa berbuah
di masa tua. Siap Oma Opa untuk tetap mau berbuah? Siap ya, jangan menyerah ya. Walaupun fisik menurun ya, mental menurun, tetapi semangat kita semakin berkobar-kobar. Karena di masa tua kita penuh potensi untuk berbuah. Tetaplah dekat kepada Tuhan, jangan merasa diri tidak berguna, dan jadilah berkat bagi anak, cucu gereja, dan masyarakat. Amin, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, oleh karena masa tua kami boleh terus berkarya bersama dengan Tuhan, di mana dengan pertolongan Roh Kudus kami terus dituntun dan dipandu untuk dekat dengan Tuhan. Dan kami boleh diingatkan kembali pada pagi hari ini bahwa kami tidak boleh memandang diri kami kerdil, merasa tidak berguna, merasa tidak berharga. Tidak, karena Tuhan tetap mau memakai kami, siapapun kami, apapun latar belakang kami, apapun kesalahan yang pernah kami lakukan, ketika kami mengambil jalan pertobatan, masih ada kesempatan, masih ada jalan untuk kami berkarya bagi Tuhan. Dan bahkan dengan karya kami bersama dengan Tuhan, maka berkat-Mu Tuhan boleh mengalir di dalam hidup kami, dan bahkan kami menjadi saluran berkat untuk anak-anak, cucu-cucu gereja dan masyarakat kami di mana kami tinggal. Oleh karena itu, tolonglah kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus, supaya kerajinan kami tidak kendor, tetapi roh kami, semangat kami terus menyala-nyala bersama dengan saudara seiman kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam persekutuan Philadelphia saat ini, sehingga nanti kami boleh pulang dengan penuh semangat melanjutkan masa tua kami dengan terus berbuah bagi sesama, bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Penatua Rahel. Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan, sungguh hanya dekat kepada Tuhanlah, itulah cara kita bisa bertumbuh dengan baik, bahkan di masa tua kita. Nah, karena kita menyadari hanya dekat dengan Tuhan, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita dan kasih-Nya melimpah. Mari bersama kita pujikan, Bapa, Kau sungguh baik. Kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
bersama kita hayati bagaimana Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya nyata. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Opa-opa yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena kita tahu pertolongan Tuhan, kasih Tuhan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Hingga kita pun dimampukan untuk berbuah. Dan saat ini di tengah rasa syukur itu, di tengah syukur atas kasih Tuhan, kita juga bersyukur. Karena saat ini kita melihat bagaimana Tuhan sungguh menyertai saudara-saudara kita yang bertambah usianya. Siapa saja? Saya akan menyebutkan namanya satu persatu. Jika ada yang datang hadir pada saat ini, silakan maju ke depan. Dan nantinya akan didoakan oleh Bapak Bambang Laksoyono. Di bulan Juni tanggal 8 yaitu Bapak Stefanus Suroto, lalu 9 Saudara Yusuf Teguh Saputra, 15 Ibu Ko Aikwan, lalu 15 juga Bapak Agustinus Gio Santoso, 19 Ibu Magdalena Sri Rahayu, 21 Ibu Penatua Rita Wen Astuti, lalu 24 Ibu Ailan, 26 Bapak Lim Tiong Chin, 26 juga Ibu Triana Susianti, 29 Ibu Penatua Rukmi Yuniati. Silakan maju ke depan yang namanya disebutkan. Silakan Nova berdiri di depan.
Ada lagi yang datang? Oke, selain yang berulang tahun, saya juga mengundang ke depan dari tengah sukacita ini yang baru pertama kali mengikuti ibadah Philadelphia, persekutuan Philadelphia ini. Adakah yang baru pertama kali hadir? Silahkan berdiri dan maju ke depan. Adakah? Opa ya. Silahkan maju ke depan, Opa. Oke, kakinya sakit ya. Oke, tidak apa-apa. Ya, kita mau bersama bersyukur dan bersuka cita untuk Opa yang berulang tahun. Opa ulang tahunnya di bulan Juni ini yang keberapa? 72. 72, puji Tuhan ya. 72 tahun. Dan juga rajin beribadah dan bahkan ikut juga persekutuan Philadelphia ya. Puji Tuhan kali. Saya undang Pak Bambang untuk berdiri di depan karena sebelum berdoa kita mau bersama menyanyikan Umur Panjang di Tangan Kanannya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Amin. Opa, ada yang mau didoakan secara khusus? Oke, kita persilahkan Pak Bambang. Mari Oma Opa kita bersatu di dalam doa, kita boleh mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena di dalam kehidupan kami Engkau terus memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kami menjalani hidup kami dengan sebaik mungkin seturut dengan firman Tuhan. Khususnya ketika kami boleh merasakan bahwa kesempatan itu hadir melalui usia yang terus bertambah di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, Engkau yang memberkati satu persatu saudara-saudari kami, oma opa yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Supaya kami semua boleh senantiasa diberikan umur panjang. Kami senantiasa diberikan kesehatan yang baik di dalam kehidupan kami. Bahkan kami terus diberikan kekuatan dan penghiburan jikalau saat ini kami harus menanggung penderitaan oleh karena sakit penyakit yang ada pada diri kami. Namun semuanya itu tidak menghilangkan iman kami kepada Tuhan. Oleh karena kami percaya bahwa di dalam kelemahan justru kuasa-Mu menjadi sempurna. Engkau yang juga akan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun dengan berkat-Mu Tuhan, baik secara materi ekonomi maupun hubungan cinta kasih di tengah keluarga yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan bahkan Tuhan, Kau terus tambahkan iman walaupun di masa tua ini semakin banyak tantangan dan cobaan. Mereka tidak hilang harapan, tetapi terus dekat kepada Tuhan dan bahkan menjadi saksi-saksi Tuhan dengan menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh merayakan ulang tahun sahabat-sahabat kami yang pada bulan Juli ini boleh merayakannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Bambang.
Opa Oma yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan yang terbaik. Didasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita sungguh bersyukur karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita boleh hadir hari lepas hari. Dan kita nyatakan juga syukur kita lewat persembahan ini dengan memberikan persembahan diiringi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Mari kita berdiri, bersama kita bawa persembahan ini dalam doa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Engkaulah Allah yang penuh kasih dan kami bangga karena punya Allah yang seperti Engkau di dalam kehidupan kami. Untuk itu pada saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan, memberikan apa yang boleh ada pada dirinya, apa yang boleh dimiliki. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati persembahan ini, sehingga sungguh persembahan ini boleh menjadi berkat untuk saudara-saudari kami yang sungguh membutuhkan, dan juga untuk keberlangsungan gereja Tuhan dan juga persekutuan Philadelphia ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menguduskan dan juga memberkati, menyertai juga setiap anak-anak Tuhan yang sudah dipercaya untuk mengelolanya. Kami menyerahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan keberlanjutan hari-hari kami, kesehatan tubuh kami, dan juga keadaan hati kami di dalam tangan penyertaan Tuhan. Kalau sebentar kami akan melanjutkan
kegiatan kami dan kebersamaan kami Tuhan yang pimpin. Dan juga ketika kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan yang boleh sertai agar kami selamat sampai tujuan dan kami mau untuk berbuah dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk, Oma Opa. Saat ini kita akan bersama ya berkata goodbye ke kamera. Silakan Mbak Din kembali ke tempat duduk. Oke. Kita tunggu aba-aba dari Pak Firman. Silakan. Oh ya, kita berdiri. Kelihatan ya. Oke, 1, 2, 3. Goodbye. Sampai ketemu bulan depan.